Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Sukmadewi dengan NIM 11820601005 dari kelas 5C Pendidikan Biologi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah biokimia. Di sini saya akan menjelaskan struktur, fungsi, dan metabolisme asam nukleat. Selamat menyaksikan. Apa sih asam nukleat itu? Asam nukleat adalah makromolekul pertama yang berhasil diisolasi dari dalam inti sel. Asam nukleat berbentuk rantai linier yang merupakan gabungan monomer nukleotida sebagai unit pembangunnya. Molekul ini menyimpan informasi pertumbuhan sel dan reproduksi. Asam nukleat, baik DNA maupun RNA, tersusun dari monomer nukleotida. Nukleotida tersusun dari gugus fosfat, basa nitrogen, dan gula pentosa. Basa nitrogen berasal dari kelompok purin dan pirimidin. Purin utama asam nukleat adalah adenin dan guanin. Sedangkan pirimidinnya adalah sitosin, timin, dan urasil. Monomer nukleotida sebagai struktur primer asam nukleat diperoleh dari hasil hidrolisis asam nukleat. Proses hidrolisis lebih lanjut dari monomer nukleotida akan dihasilkan asam fosfat dan nukleosida. Proses hidrolisis ini dilakukan dalam suasana basa. Jika hidrolisis dilanjutkan kembali terhadap senyawa nukleosida dalam larutan asam berair, akan dihasilkan molekul gula dan basa nitrogen dengan bentuk heterosiklik, sehingga komposisi molekul penyusun asam nukleat diketahui dengan jelas. Tampak bahwa struktur utama asam nukleat adalah molekul gula yang mengandung asam fosfat dan basa nitrogen yang dihubungkan dengan ikatan fosfodiester membentuk rantai panjang. Senyawa gula penyusun nukleotida merupakan gula dengan atom karbon 5, yaitu 2-deoksyderibosa dan deribosa. Basa nukleosida yang ditemukan pada asam nukleat adalah adenin, sitosin, guanin, timin, dan urasil. Asam nukleat dalam sel terdiri dari DNA dan RNA. Kedua jenis asam nukleat ini memiliki perbedaan basa purin yang merupakan molekul penyusunnya. Untuk RNA disusun oleh gula deribosa dan basa urasil. Sedangkan untuk DNA disusun oleh gula 2-deoksyderibosa, yaitu gula deribosa yang kehilangan gugus OH pada atom C nomor 2 dan basa timin. Selanjutnya, metabolisme asam nukleat. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Secara umum, metabolisme memiliki dua arah lintasan reaksi kimia organik, yaitu anabolisme dan katabolisme. Katabolisme itu sendiri yaitu reaksi yang mengurai molekul senyawa organik untuk mendapatkan energi. Adapun anabolisme merupakan reaksi yang merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu untuk diserap oleh sel tubuh. Asam nukleat tersusun atas monomer-monomer berupa nukleotida, yang masing-masing terdiri atas sebuah gugus fosfat, sebuah gula pentosa, dan sebuah basa N. Dengan demikian, setiap nukleotida pada asam nukleat dapat dilihat sebagai nukleosida monofosfat. Namun, pengertian nukleotida secara umum sebenarnya adalah nukleosida dengan sebuah atau lebih gugus fosfat. Sebagai contoh, molekul ATP adalah nukleotida yang merupakan nukleosida
dengan 3 gugus fosfat. Jika gula pentosanya adalah ribosa seperti halnya pada RNA, maka nukleosidanya dapat berupa adenosin, guanosin, sitidin, dan uradin. Begitu pula nukleotidanya akan ada 4 macam, yaitu adenosin monofosfat, guanosin monofosfat, sitidin monofosfat, dan uradin monofosfat. Sementara itu, jika gula pentosanya adalah deoksiribosa seperti halnya DNA, maka nukleosidanya terdiri atas deoksiguanosin, deoksisitidin, dan deoksisitimin. Sebelum masuk ke pembahasan jenis asam nukleat, kita ketahui bahwa asam nukleat terdiri dari beberapa fungsi. Ada beberapa fungsi penting dari asam nukleat, yaitu menyimpan, mentransmisi, mentranslasi informasi genetik, reaksi-reaksi informasi energi, koenzim pembawa energi, koenzim pemindah asam asetat, zat gula, senyawa amino, biomolekul lainnya, dan koenzim reaksi oksidasi reduksi. Asam nukleat dalam sel ada 2 jenis, yaitu DNA dan RNA. Baik DNA maupun RNA berupa anion dan pada umumnya terikat oleh protein dan bersifat basa. Misalnya, DNA dalam inti sel terikat pada histon, senyawa gabungan antara protein dan asam nukleat disebut nukleoprotein. Molekul asam nukleat merupakan polimer seperti protein, tetapi unit penyusunnya adalah nukleotida. Salah satu contoh nukleotida asam nukleat bebas adalah ATP, yang berfungsi sebagai pembawa energi. Yang pertama, DNA. DNA merupakan komponen penyusun kehidupan. Zat inilah yang membuat lebah adalah seekor lebah dan kanguru adalah kanguru. DNA adalah apa yang membuat tiap-tiap individual, apapun jenis dan spesiesnya, unik. DNA terdapat pada semua organisme hidup, dari mulai bakteri terkecil sampai ikan paus raksasa. Molekul ini tidak hanya menentukan sifat fisik seperti warna rambut dan warna mata, tapi juga kemungkinan penyakit yang dimiliki. DNA adalah material pembawa sifat yang dapat ditemukan pada sel. Ia menyediakan instruksi untuk membuat, menjaga, dan mengatur kerja sel dan organisme. Asam ini adalah polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Molekul DNA yang panjang ini terbentuk oleh ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul deoksiribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Secara kimia, DNA mengandung karakteristik atau sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki gugus gula deoksiribosa. Yang kedua, basa nitrogennya guanin, sitosin, timin, dan adenin. Yang ketiga, memiliki rantai heliks ganda antiparalel. Yang keempat, kandungan basa nitrogen antara kedua rantai sama banyak dan berpasangan. Pada tahun 1953, berdasarkan hasil penelitian dari Rosalind Franklin, James Watson, and Francis Crick, DNA diketahui berbentuk double helix, terdiri dari 2 pita yang terpilih menjadi satu. Double helix terdiri dari 2 rantai, satu berwarna biru dan satunya kuning. Contoh helix misalnya pada rajutan tali, seperti pada gambar sebelah kanan. Interaksi ikatan hidrogen antara masing-masing basa nitrogen menyebabkan bentuk dari 2 rantai DNA menjadi sedemikian rupa. Bentuk ini disebut double helix. Interaksi spesifik ini terjadi antara basa A dengan T dan C dengan G.
Sehingga jika double helix dibayangkan sebagai sebuah tangga spiral, maka ikatan basa-basa ini sebagai anak tangganya. Lebar dari anak tangga adalah sama karena pasangan basa selalu terdiri dari satu pirimidin dan satu purin. Yang kedua yaitu RNA. Asam ribonukleat adalah salah satu polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida seperti DNA. Asam ribonukleat ini terbentuk oleh adanya ikatan antara atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5 pada molekul ribosa dengan perantaraan gugus fosfat. RNA mempunyai beberapa perbedaan dengan DNA, meskipun banyak persamaan dengan DNA. Selanjutnya, sintesis RNA dan DNA. Nukleosida terdiri atas nukleosida purin dan nukleosida pirimidin. Nukleosida purin merupakan kelompok nukleosida yang mengandung basa purin, sedangkan nukleosida pirimidin merupakan kelompok nukleosida yang mengandung basa pirimidin. Jika gula pentosanya adalah ribose, seperti halnya pada RNA, maka nukleosidanya dapat berupa adenosin, guanin, sitidin, dan uradin. Begitu pula nukleotidanya akan ada 4 macam, yaitu adenosin monofosfat, guanosin monofosfat, sitidin monofosfat, dan uridin monofosfat. Sementara itu, jika gula pentosanya adalah deoksiribosa seperti halnya DNA, maka nukleosidanya terdiri atas deoksiguanosin, deoksisitidin, dan deoksitimin. Yang pertama, sintesis nukleotida purin. Nukleosida purin terdiri atas AMP dan GMP. AMP ester dari asam fosfat dan nukleosida yang disebut adenosin. AMP terdiri dari gugus fosfat, gula ribose, dan adenin nukleobas. Adapun GMP adalah ester dari asam fosfat dengan nukleosida guanosin. GMP terdiri dari gugus fosfat yaitu gula pentose, ribosa, dan guanin nukleobase. Karena itulah disebut monofosfat ribonukleosida. AMP dan ADP disintesis dari IMP. Yang kedua, sintesis nukleotida pirimidin. Nukleotida pirimidin terdiri atas UMP, uridin monofosfat, CTP, sitidin monofosfat, dan TMP, timidin monofosfat. Untuk menghasilkan CTP, UMP diubah terlebih dahulu menjadi UTP dan kemudian direaksikan dengan glutamin hingga menghasilkan CTP dan glutamat. Selanjutnya, katabolisme asam nukleat. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Tahapan katabolisme asam nukleat yaitu berturut-turut menjadi nukleotida, nuleosida, purin, pirimidin, dan asam urat. Yang pertama, katabolisme asam nukleat menjadi nukleotida. Asam-asam nukleat terdapat pada jaringan tubuh sebagai nukleoprotein. Nukleoprotein dalam pencernaan akan dipecah jadi molekul yang lebih kecil yaitu asam nukleat dan protein. Asam nukleat dan protein selanjutnya terpisah ke jalur metabolisme masing-masing. Asam nukleat yang tersusun atas monomer-monomer berupa nukleotida dipecah sehingga menghasilkan nukleotida. Yang kedua, katabolisme nukleotida menjadi nukleosida. Nukleosida merupakan sebutan dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Tahapan penguraian nukleotida menjadi nukleosida adalah sebagai berikut. Di dalam usus halus terjadi pemutusan ikatan fosfodiester oleh pankreas, menghasilkan oligonukleotida.
Oligonukleotida dipecah lebih lanjut oleh fosfodiesterase, menghasilkan monofosfat, kemudian dipecah lebih lanjut oleh nukleotidase, menghasilkan nukleosida, dan ortofosfat. Nukleosida yang terbentuk adalah sitidin, uridin, adenosin, dan guanosin. Yang ketiga, katabolisme purin menjadi asam urat. Nukleosida purin yang dihasilkan dari degradasi nukleotida akan terdegradasi lebih lanjut menghasilkan asam urat yang selanjutnya diekskresikan dalam urin. Proses pembentukan asam urat dapat melalui dua jalur. Pertama, tahap penguraian nukleosida purin menjadi asam urat dimulai dari proses deaminasi adenosin menjadi inosin, kemudian membelah membentuk hiposantin. Hiposantin dioksidasi menjadi santin dan selanjutnya santin diubah menjadi asam urat. Kedua, tahap yang dimulai dari guanosin. Guanosin diubah menjadi guanin yang selanjutnya dideaminasi menghasilkan santin. Langkah selanjutnya, santin dioksidasi menjadi asam urat. Berikut adalah reaksi penguraian nukleosida menjadi asam urat. Yang keempat, katabolisme pirimidin. Pada katabolisme pirimidin terjadi reaksi-reaksi sebagai berikut. Yang pertama, konversi sitidin menjadi uridin oleh enzim sitidin deaminase. Yang kedua, fosforilasi deoksitimidin menjadi timin dan deoksiribosa 1-fosfat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.